kita selalu diberkati Tuhan. Moyus. Demikianlah lagu pengantar firman untuk Romo Eko Wahyu masuk. Dari mana firman lagunya gini-gini? Dari Bon Jovi jadi Boncos. Lagian konsepnya gimana? Kita disuruh memberi pengantar firman buat Romo Eko Wahyu. Bener, salah ini panitia. Udah kita capek ya? Iya capek mau. Ya capek. Ngaso dulu Mo. Oke. Kita panggilkan yang ditunggu-tunggu oleh Anda sekalian. Inilah musuh bebuyutan saya. Jangan musuh. Gimana sih? Teman jalan saudara. Orang ke Samaria. Berdua-dua. Dua murid Emmaus. Iya, Romo Eko Wahyu. OSC. Singkatan dari Ordo Suka Cuan. Bagus, disapu bagus. Disapu. Untung disapu. Aduh. Yang benar OSC singkatan apa sih? Ordo Suka apa? Ordo suka cewek. Senang. Daripada Ordo Suka cowok. Itu si Roni. Mo, Ordo suka ceramah ya. Baru sapu. Romo Eko, selamat datang di Ballroom Samadhi. Terima kasih banyak. Wow, ini ballroom yang banyak sumbangannya, saudara-saudara. Ini panggung ini hokinya besar sekali Romo Eko. Memang. Siapapun yang menginjakkan kaki di panggung ini, Betul. entah nyanyi, entah khotbah, itu biasanya Apa? Langsung ke surga. Lu. Karena di sini artis-artis yang udah nyanyi, Wih. Bu Maya Romantir udah 2 kali. Terus Leodra udah nyanyi di sini. Terus siapa lagi ya Ki? Jamaica Christian- Cafe. Bukan. Natasha Nikita. Oh Nikita. Nikita penyanyi rohani ya, bukan Betul. Nikita pujaan lo. Kalau Di otak saya jadinya itu ya. Di otak dia Nikita Mirzani. Mirzani. Pokoknya Mongol Mongol ya, stand up stres. komedian paling mahal itu udah Udah di sini? Udah stand up di sini. Dahsyat Romo. Sekarang Romo Eko Wahyu. Romo, kita tuh mau berbicara tentang apa sih dari tadi ya, saya tuh harus menyiapkan firman asli, saya duduk, dia Roh Kudus tuh gak turun-turun. Atau saya, Tuhan. Biasanya kalau diundang PD kan Iya, umatnya bener. ditenangkan dulu, dikasih lagu yang tenang gitu, baru masuk firman. Penyembahan dan Iya pujian. itu deh. Sirabaraba, dirabaraba. Raba gatel gitu. Baru setelah itu khotbahnya masuk. Ah itu. Nah kalau ini kayak gimana nih? Maka kan judulnya apaan sih? Temanya Keluarga yang mau dipulihkan. Saya kok gak setuju, harusnya OKS yang harus dipulihkan, saudara-saudara. Kalau OKS dipulihkan, itu nanti rezekinya seret. Jadi biarkan gini-gini aja OKS tuh. Kelihatannya kan sebetulnya saya agak tersinggung loh. Panitia ngundang Romo Eko ngasih firman, renungan gitu. Undang saya cuma buat ginian doang deh. Sebetulnya Padahal apa menurut strata pendidikan lebih tinggi daripada saya ya. apa kurangnya saya dibandingkan dia coba. Ya tetapi Romo Eko hari ini akan temanya keluarga dipulihkan. Jangan di pengandaiannya keluarganya pada sakit ya. Memang makanya di sini pada senang semuanya. Iya. Pulang dari sini sakit lagi. Ya pokoknya Romo Eko, waktu buat Romo Eko sampai nanti saya muncul, suka nggak suka harus cut. Loh bukan kita berdua. Hah? Kita berdua. Anda maunya Romo Eko sendiri atau berdua sama saya? Berdua. Panitia, Enak aja. honornya kan nggak gitu. Waktu perjanjian kontrak kan nggak gitu. Kalau udah firman Tuhan udah tidak ada kontrak-kontrak lagi. Kontrak mati coy. Lu aja yang mati, gue sih nggak usah. Gue cekek lu kalau gue mati. Yus temenin gue. Ya Romo Eko mau mulai dari mana? Nanti saya akan ini aja ya.
Berarti saya yang nanya, Romo Yus yang jawab ya. Romo Eko mulai aja, ntar saya yang nyelonong masuk ya, gitu. menarik sekali Bapak Ibu yang terkasih. Bahwa kita kan mau membangun gereja ya, gereja Cikarang. Iya. Seringkali kita terbius oleh gereja-gereja yang indah. Saya ingat, saya mendengarkan suatu khotbah Archbishop Singapura, William Goh. Dia baru bertemu dengan bishop dari Eropa. Lalu bishop itu sedih. Kenapa? Ditanya, why? You're so sad. I just closed 3 church in Europe. Oh. Jadi banyak gereja-gereja yang bagus justru di Eropa malah ditutup. Bahkan menyedihkan. Kami punya biara pun dijual. Di mana? Di Belgia. Oh, OSC habis di sana. Lu nyumpahin atau apaan? Kalau kan biaranya ditutup berarti OSC-nya habis dong. Ada beberapa. Oke, terus tinggal di mana? Di biara induknya sudah tidak ada. Karena apa? Ya itu tadi, karena kurangnya orang-orang muda yang mau masuk menjadi imam. Dan juga kurangnya orang-orang yang mau terlibat dalam gereja. Maka kalau hari ini bicara mencari sumbangan untuk gereja, gerejanya kan udah jadi ya. Udah jadi, coba utangnya masih banyak. Tapi ya enggak, Romo Antoro, bener kan utangnya masih banyak? Tapi yang menjadi masalah tuh pastor tuh punya banyak utang tetap gembira aja ya. Orang mereka pikir utangnya utang umat bukan utang saya. Kan bentar lagi juga mereka pindah. Buktinya Romo Antoro pindah. Iya, beda wajahnya sekarang. Iya. Lebih sukacita dan damai sejahtera. Dia sedih banget loh dia. Oh gitu? Gereja baru jadi, belum sempat menikmati kamarnya yang bagus itu. Benar. Saya dengar baru pemberkatan berapa hari kemudian dapat SK. Iya. Saya ngerti perasaan dia tuh. Iya betul. Aduh. Ya udah kalau gitu kita ucapkan selamat berduka cita Romo Antoro. Tapi jangan-jangan seminggu pindah ke Satora, dia udah lupa loh mau umat Cikarang, jangan-jangan. Lihat aja TikToknya sama Instagram dia, ya kan? Udah punya geng baru dia. Ya, kalau kita kembali pembangunan gereja, sebetulnya yang paling inti, nukleus dari gereja adalah umat. Betul tadi Romo mengatakan, imam bukan yang mempunyai gereja. Begitu mudah mereka dipindahkan. Justru umat. Umat adalah apa? Ujung tanduk dari gereja. Dan masalahnya adalah gereja akan hancur kalau keluarga-keluarga juga hancur. Maka keluarga disebut sebagai gereja mini. Yang menyedihkan, saya juga mendengar di Keuskupan Agung Jakarta, di Keuskupan Bandung, yang minta anulasi per bulan di kami, itu bisa sampai 10 sampai 15 kasus. Tapi orang suka ini Romo Eko, salah nangkep tentang anulasi pembatalan. Ya. Orang pikir semua perkawinan bisa dibatalin. Enak aja. Ya. Anulasi itu hanya mungkin kalau ada error sejak awal, sejak sebelum nikah. Sebelum pernikahan. Pernah ada Iya. pengantin, kan pacaran nih 2 tahun. Ceweknya nggak tahu kalau cowoknya itu ini. Oh. Punya penyakit jiwa skizofrenia yang parah gitu ya. Nah, tapi selama pacaran sukses 2 tahun gak ketahuan karena sebelum pacaran minum obat. Dan maminya selalu bisa bilang. Pakai topeng, bisa pakai topeng. Terus maminya selalu bilang, lu pacarannya gak boleh lewat 3 jam ya. Kalau lewat 3 jam lu kumat. Keluar. Nah, kumat. Maka 2 tahun gak ketahuan normal nikah. Nah malam pertama yang harusnya romantis, asik masuk gitu ya. Kok mendalam banget sih? Ya kan waktu itu kita di seminari nonton. Asik masuk gitu, mendalam sekali coy. Kita kan waktu itu nonton filmnya berdua di seminari. Lupa apa? Iya, lu kan yang pinjam videonya. Abis itu lu Gua kan ngaku nemenin. Abis itu lu ngaku dosa sama gua ngaku dosa sama lu. Gak boleh. Nggak boleh, Mengaku nggak boleh. dosa dengan partner berdosa. Gak boleh. Harus cari imam lain. Ya, cari imam lain. Nah terus nikah direbahin sih, istrinya direbahin. Tapi dikira baju yang mau disetrika. Jadi istri mau setrika, wah istrinya kaget, kabur. Malam kedua dicoba lagi, istrinya dibawain golok, dikira maling yang mau masuk rumah dia.
Nah lalu minta anulasi pembatalan pernikahan. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Karena terbukti kesaksian-kesaksian, bukti obat, ininya sakit jiwanya ya, betul. sejak sebelum nikah. Itu bisa. Ya. Tapi kalau suami Anda sakit jiwa gara-gara nikah sama Anda itu nggak bisa. Nggak bisa dianulasi. Nggak bisa. Paling-paling istrinya dibunuh. Karena sakit jiwanya sesudah nikah. Nah Ya, itu betul. prinsip dari yang tadi Romo Eko bilang Anulasi. kok meningkat. Jadi nggak semua bisa Betul. begituin. Nggak gampang. Iya. Walaupun akhirnya tidak anulasi, tidak bisa, lalu mereka mencoba untuk, saya sudah tidak tahan, cerai. Begitu mudah kata cerai, kata tidak cocok, diungkapkan oleh umumnya, oleh pasangan-pasangan suami istri yang muda. Kalau yang tua itu, saya pernah Romo, memberi seminar, ada pasangan suami istri sudah 50 tahun hidup perkawinan. Dan mereka itu hanya pacaran setahun. Tapi bisa sampai 50. Bertahan 50 tahun. Wis. Lalu saya tanya ke suaminya, Pak, Bapak selama 50 tahun apakah ada penderitaan dengan ibu atau tidak? Ibunya langsung ngejawab, nggak akan berani dia ngomong. Itu resep supaya perkawinan bertahan. Betul. Takut istri. Ya betul. Itu betul, resepnya. Betul. Itu resep utama. Itu resep utama. Maka kalau misalnya bahwa dalam perkawinan kok kita menemukan ketidakcocokan, kok kita menemukan perselisihan, kok kita menemukan tidak seperti yang saya harapkan. I think itu wajar ya. Wajar lah. Ya lu ngomongnya biasa aja, jangan kayak orang Jaksel, I think, which is. Orang Makanya jengkol. makanya jengkol, I think, which is. Biasa aja. Keseleo coy. Wajar Ya. tadi, itu wajar. Wajar. Kenapa? Karena toh dua pribadi yang disatukan dari budaya yang berbeda. Betul toh. Suami dari budaya yang berbeda, istri dari budaya yang berbeda. Walaupun toh misalnya Jawa dengan Jawa atau Batak dengan Batak. Atau sekarang apa? Borneo dengan Borneo, Kalimantan dengan Kalimantan. Kalau orang Jawa sama orang Sunda nikah susah loh. Susahnya? Suka salah paham. Kenapa? Kalau ke toilet gitu ya, suaminya orang Jawa, Jawa. Ya, Ha-ha. istrinya orang Sunda. Sunda. Suaminya lagi pup kan di dalam. Ya. Yang atos, kalau orang Sunda bilang apa? Hah? Atos itu artinya apa? Orang Sudah. Sudah? Iya. Dijawab, enggak atos, lembek, katanya gitu. Orang Jawa. Atos lawan katanya lembek. Nah itu, dua budaya, Dua yang budaya berbeda. Dua budaya yang berbeda. Berarti apa? Rasanya di dalam sebuah perkawinan tidak ada yang suami istri selalu cocok. Tidak ada. Kalau begitu berarti apa? Perselisihan, ketidaksesuaian itu pasti akan terjadi. Oke. Tadi kata-katanya kan yang kemungkinan buat bubar itu kebanyakan yang muda. Yang tua-tua biasanya Bertahan. Bertahan karena lebih udah pasrah aja kali ya. Ya. Apa boleh buat mau kemana lagi. Kalau yang Iya. muda-muda kan bentuk masih bagus. Betul. Sama-sama pegang kartu kredit, sama-sama kacamata hitam, nyetir, ego besar bertengkar. Gue bisa hidup tanpa lu gitu kan. Benar. Betul Kalau sekali. udah tua-tua udah begini gitu kan. Ya udah pasrah aja Ya, kan. betul. Pernah saya juga ngelihat waktu di Medan. Ah. Kan si Opung Doli dengan Opung Boru ya. Berjalan berdua. Sudah 80 tahun. Opung, masih sayang ya jalan berdua. Bukan sayang ini pastor. Kenapa? Takut jatuh gitu ya. Sama kayak orang Puri Indah, udah tua juga, udah hampir 80, manggil istrinya masih yang gitu. Kayak kelihatan so sweet. gitu. Itu saya tanya, opa kok masih romantis banget sih udah tua manggilnya masih yayang-yayangan Ya, gitu. betul. Biasanya kalau yayang-yayang kan masih yang umuran 20, Iya, betul. 30. Iya, betul. Romo jangan bilang-bilang istri saya. Sebetulnya saya udah mulai lupa nama istri saya siapa. Jadi daripada salah, Iya. manggil yayang aja dah daripada salah. Dan si istrinya juga lupa sama suaminya. Iya. Tapi sama Romo parokinya gak pernah lupa dia.
Jadi perhatikan pada saat dua pribadi yang bersatu dalam sebuah perkawinan, selalu ada sesuatu kecekcokan, ketidaksesuaian. Itu sesuatu yang normal. Hanya menjadi tidak normal pada saat sakit, kecewa, marah itu disimpan dalam batin. Saya ingat, bolehkan kutip kitab suci lah supaya berbau-bau Yes, firman supaya ilahi lah kelihatan di sini. pastor lah. Di sini kan Kitab suci. happy, healthy, holy. Holy ya. Saya ingat Putra Sirak, keren Putra Sirak itu tulisannya gini. Putra Sirak bab 28. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama mengindahkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan kepada sesama orang, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapuskan. Jika engkau berdoa, bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Saya ingat apa yang dituliskan oleh seorang bishop. Dia mengatakan hold tight itu. Begitu menyimpan amarah, menyimpan banget. Disimpan di hati. Benar. Sakit gitu kan. Itu yang membuat dia tidak pernah bisa happy. Bisa terjadi di sini happy. Wah, sukacita karena melihat wajah yang menarik. Terima kasih. Tapi bohong maksud gue gitu ya. Menarik kan kalau di sini. Tapi pada saat pulang ke rumah harus berhadapan dengan suami, marah lagi, jengkel lagi. Seorang ibu pernah sharing dengan saya, Romo, saya itu selalu sakit lambung. Lambungnya itu seperti GERD gitu ya. Banyak asam lambungnya. Terus saya mengatakan, kapan asam lambung itu muncul? Saya tuh asam lambung muncul kalau pada saat jam 6 suami saya datang ke rumah. Oh. Tapi kalau 6 pagi suami saya pergi, lambung saya baik-baik saja Romo gitu ya. Dia sudah banyak. Romo Guntur, Romo Paroki kunjungan nggak sakit. Nggak sakit. Suaminya pulang sakit. Betul gitu. Itu. Tur. Banyak kunjungan lah. Banyak kunjungan. Biar Jadi banyak orang yang sekarang mengalami psikosomatik gitu ya. Tubuhnya menjadi sakit karena jiwanya. Romo Eko pernah dengar gak ada survei dosa apa yang paling sering diakukan di ruang pengakuan dosa? Dosa apa yang paling Ternyata sering? bukan korupsi, bukan Enggak. tidak setia, bukan. Nonton film porno. Ah itu loh. Ternyata dosa yang paling banyak diungkap di ruang pengakuan dosa itu sakit hati. Dendam, sakit hati. Terus pertanyaan kedua, siapa yang lebih sering sakit hati? Suami atau istri? Istri. Tanya dulu. Gue yakin cobain. Siapa yang paling sering sakit, kecewa? Suami atau istri? Istri, betul. Betul. Karena yang ngaku dosa kebanyakan istri-istri. Suami jarang ngaku dosa. Jadi survei itu istri-istri ngaku dosa, sakit hati. Jadi bukan karena suami gak sakit hati ya? Bukan, karena suami jarang suami ngaku ngaku dosa. Lebih banyak ibu-ibu ngaku dosa. Bahkan pernah saya, cim-cim ngaku dosa. Romo. Cim-cim belum tentu tahu mereka. Oh. Itu pacaran cek-cek. Cim-cim. Dia tanya, Romo mau ngaku dosa? Boleh Cim? Gitu ya. Gini Romo, dosanya teh ya suami saya tuh nyebelin. Suami saya tuh cerewet sekarang Romo. Suami saya itu budak, susah diatur Romo. Saya jengkel sekali Romo. Itu dosa-dosanya Romo. Terus saya ngomong, Cim dengan demikian saya mengampuni dosa cek kata saya itu. Terus dia tanya, lah dosa saya bertambah kata saya. Karena dia ngomongin dosanya sincek. Betul. Iya, betul. nggak ngomongin dosanya sendiri. Gitu ya. Jadi lihat kenapa memang perempuan yang selalu mengalami there's something, bahasa Inggris lagi. Boleh. Iya, Umat iya. kita pinter-pinter semua, boleh bahasa Ya apapun. tadi aja lagunya keren men. Edan men. Kayak konser di Inggris. Gue mau ngomong apa tadi? Kenapa wanita selalu mengatakan ada masalah. There's something wrong with our family. Ya perempuan. Bagi laki-laki,
Biasa aja Romo. Keluarga kami itu ya seperti yang lain Romo, up and down and shake gitu ya. Biasa. Maka kalau ditanya bapak-bapak, Pak gimana kawinnya? Ya kayak gitulah, namanya juga perkawinan Romo. Tapi coba kalau perempuan tanya, Bu gimana perkawinannya? Langsung litani penderitaan. Dan yang menyebabkan penderitaan siapa ibu-ibu? Tuh lihat. Suami. Maka Romo, kalau kita mau berbicara tentang pemulihan, tidak akan pernah terjadi pemulihan kalau saya hanya bisa menyalahkan dia. Yang menyebabkan saya tidak bahagia, dia. Yang menyebabkan saya menderita mertua saya. Yang membuat saya menderita anak saya. Sudah disekolahkan, gak tahu diri. Gak pernah ingat orang tuanya. Lihat. Itulah yang membuat saya tidak tertarik punya mertua. Itu lebih bagus jadi high quality happy jomblo forever. Haleluya. Lihat tuh suami-suami yang lagi stres tuh, lihat tuh wajah-wajahnya tuh. Mikirin, Menyesal. mikirin saham merah semua, mikirin solar naik. Apalagi yang naik sekarang, plastik naik dan Betul. semua naik. Kita sih gak bakalan ada Romo mati kelaparan, gak ada. Gak ada. Mati stroke ada nanti. Karena keenakan dikirimin umat makanan bagus-bagus. Semuanya dibuat nyaman. Jadi memang toh dalam mertua juga hubungan mertua dengan apa? Mertua dengan menantu. Pertanyaan saya coba. Yang suka kepoh, mertua laki atau perempuan? Ngaku mereka. Udah ngaku. Dan yang suka merasa tidak dekat dengan mertua, mantu laki atau mantu perempuan? Lihat, ya, jadi yang punya masalah siapa? Nah, itu dia. Sukses acara kita hari ini membuat pengakuan para ibu-ibu dan perempuan. Hidup bapak-bapak. Kenapa? Saya pernah ngerunut loh. Mertua yang ribut perempuan, mantu yang ribut perempuan. Saya ngerunut ke belakang. Di dalam kitab suci, yang paling aneh, perempuan itu kan digoda oleh setan, ya atau tidak? Ya. Tapi setan itu menggoda, diajak ngobrol sama perempuan. Iblis aja diajak ngobrol gitu ya. Kan dia, buahnya enak gak ya? Wih, enak loh, enak. Gimana kalau gue makan? Ih, bisa aja sedikit. Itu berapa? Maka akhirnya jatuh. Karena apa? Iblis diajak bicara. Maka sama. Pada saat saya memelihara kesakitan, kemarahan, kejengkelan. Saya itu selalu tadi hold it tight. Memegang terus. Memelihara kepahitan terus. Saya jengkel, saya marah, saya tidak bahagia. Saya pelihara terus. Hati-hati. Itu artinya Anda memelihara iblis dalam batin Anda. Punya kepahitan tidak? Saya? Ya. Ya kalau ada lu aja gue pahit hidup. Kalau nggak ada Eko Wahyu kayak saya bye-bye aja. Pahit tapi saya pikir-pikir Ya. apa yang buat hidup saya pahit. Saya kalau ada YouTube ya lihat OKS saya langsung delete gitu. Delete tapi dia subscribe. Ya. Kagak. Terus setengah 6 Kamis sore udah nonton nungguin aja gitu. Pahit ya nonton OKS pahit. Pahit. Main thread gue kalau menonton. Ntar lu gua ajak nyanyi abis ini. Tapi Romo Eko Wahyu enak ya pegang apa tab gini keren mahal terus ngajari. Aduh ayat kitab sucinya apa ya. Sedangkan saya aduh lagunya abis ini apa lagunya gua ya. Beda banget OSC sama Projo coba. Bedanya antara kolonial dan milenial coy. Ini modal saya teks lagu doang nih dari tadi. Kalau modal dia ayat kitab suci. Ya iya dah, yang dekat dengan Tuhan banyak yang nyumbang coy. Tapi kalau hatinya nggak gembira, siapa yang mau nyumbang dia ya nggak? Hatinya harus gembira dulu nyanyi-nyanyi sama kita. Maka menarik.
Bagaimana kalau tadi Romo Yus mengatakan hati yang gembira, maka bagaimana supaya bisa lagi dipulihkan relasi ini? Ini kan yang lebih penting. Karena saya sedih. Romo Yus ingat nggak waktu Bapak Paus datang ke Indonesia? Wih, kita berdua di panggung ya. Cuma lu emang kelihatan suci waktu itu. Pas bagian misa gini-gini kan. Sedangkan Bapak Kardinal bilang gini, Romo Yus bukan bagian liturgi ya. Romo Yus bagian non liturgi. Jadi gue udah gak boleh ngomong, kalau udah mulai masuk misa tuh gue udah gak boleh beraksi gitu Ya, di bawah. Tahu kok mana kualitas orang yang kurang rohani dan rohani. Walaupun rohani awal. Tapi kan gue salaman sama Paus, lu kan enggak. Gue dapat rosarionya juga kagak. Saya dapat pin. Dapat pin? Dapat pin. Oh. Lu enggak ya? Enggak. Ya. Sudah jangan membahas itu. Itu kepahitan yang lu terima betul, itu tahun 2005. Hanya ada satu kalimat yang didengungkan oleh Bapak Paus Menteri. Faith kiaso. Menarik. Faith kiaso. Bunyikan sukacita di dalam rumah Anda masing-masing. Ini betul, ini ide dari Bapak Paus yang membuat saya tergelitik. Bener ya, jarang banget pasangan suami istri yang bisa ngobrol ketawa-ketawa. Karena jarangnya maka mereka sering ke OKS. Merasa bahagia, padahal semu. Palsu. Palsu-palsu 6 tahun jalan terus loh. Karena menghibur. Hanya pada saat pulang ke rumah, mungkin pada saat cerita, ih tadi lucu ya Romo Yus. Udah denger, udah jangan ngomong lagi. Pahit banget, tidak mau diceritakan. Kalau suami istri berbicara, ngobrol, ujung-ujungnya apa? Berantem. Betul, berantem. Saya pernah retret di Pratista, suami istri. Lalu saya ngomong, Pak, Bu, coba. Quality time. Berdua jalan, notok. Lu jangan ngomong. Kalau perlu saya kasih plester ibu-ibunya. Karena mama tuh kan gak tahan. Ininya terlalu tipis. Lalu ibu-ibu tuh jalan berdua. Kan di kita tuh ada bebek. Lalu si istrinya ngomong, Pak, bebeknya lucu ya? Lalu si suaminya, iya gendut kayak lu. Ributlah mereka. Lu tuh ya kalau ngomong selalu nyakitin. Ih kayak gitu kan ngelucu. Gak lucu tahu nggak gitu ya. Seumur hidup gue udah denger gue gendut, gue udah tahu gitu ya. Gue gendut gara-gara lu gitu ya. Akhirnya ribut. Jadi yang paling sering pada saat berdua suami istri bukan quality time tapi quality control. Lu gak boleh ini, lu harus ini, capek. Padahal suami sudah capek, mungkin istri pun sudah capek memikirkan kesibukan. Dia harus ngurus ini, ngurus itu, ngurus sana. Dan akhirnya dua orang lelah bertemu, akhirnya toleransi kecil. Tapi mungkin gak sih pola relasi itu sesuai tingkat umur Romo Eko? Kalau waktu muda mungkin wah sama-sama gini. Tapi makin lama makin tua tuh kayaknya gak banyak omong gitu, diem-diem gitu. Betul. Karena udah mempersiapkan kematian. Iya kan mati kan gak akan banyak ngomong toh. Maka dari itu Romo, yang banyak bermasalah adalah pasutri muda. Pasutri muda. Kalau pasutri yang sudah 50, 60 mau ngapain lagi? Saya istilahnya hauce ce. Nanti juga hauce sencingping gitu ya gitu. Terjemahin dong, suster kagak ngerti. Hauce ce. Xi Jinping tuh presiden China, suster. Xi Jinping. Kagak ngerti, suster, ya. Ceritain. Sencingping tuh lihat ini, sencingping ini namanya. Jadi pada saat pasutri muda, di situ justru fight-nya makin banyak. Maka Bapak Paus mengatakan, tidak ada keluarga yang sempurna. Istri mengeluh tentang suami, suami juga mengeluh tentang istri. Orang tua mengeluh tentang anak, anak juga mengeluh tentang orang tua. Aduh, saya dengar
pidatonya Romo Eko ini makin mantep panggilan saya. Kayaknya emang susah-susah terus apa suami istri, emang gak ada gembira-gembiranya? Tar dulu. Oh ntar dulu. Tar dulu. Ini udah hampir kelar lu susah-susah Ya mulu. sebentar lagi. Sampai jam berapa sih? Panitia sampai jam berapa sih kita nih? Takutnya kebablasan kita. Si Rocky udah ngerokok di mana pergi ya. Oke terus. Sampai jam berapa? 16. Gak tau pokoknya kalau sampai panitia gini-gini baru saya berhenti lah. Ya. Ini ada talk show 16.10, 16.10, 10 menit lagi. Oke. Tadi tidak ada susah-susah, tidak ada bahagianya. Jadi Bapak Paus mengatakan kunci dari pemulihan adalah pengampunan. Pengampunan. Dan pengampunan itu Romo Yus bukan kayak gini. Sorry, pegang dulu. Makasih Romo Eko. Pegang. Oi, pegang oi. Akhirnya. Nenek ganti, tukar. Gila ini kitab suci gue nih. Jadi kalau kita bentrok, ini saya suka banget perumpamaan ini. Kalau kita bersama dalam perkawinan kan bernyatu toh. Pada saat kita berselisih, pada saat kita marah-marahan, kita akan mengambil jarak satu dengan yang lain. Harusnya kalau mau berdamai, ini maju, ini mendekat. Ya atau tidak? Itu bukan pengampunan, itu keadilan. You do my part, I do my part. Itu keadilan. That's not forgiveness. Forgiveness itu terjadi pada saat apa? Pada saat bentrok, saya yang sadar, saya yang ingin memperbaiki relasi, maju. Dan dia diam saja, saya pun tetap maju. That is forgiveness. Wih. Balikin, wawe. Udah gue pegang ya buat gua. Tapi oke lu bagus banget ya Romo Eko. Iyalah. Mereknya Casio ya. Kasihin. Dikasih orang. Tapi kata Uskup Mandagi ya, pengampunan itu rugi jangka pendek, tapi untung jangka panjang. Kalau istilah Bapak Uskup Mandagi. Betul. Kalau dendam, marah, kita mau bales, kesannya tuh untung saat ini kita bisa menang, tapi kerugiannya itu jangka panjang. Katanya Benar, gitu. benar. Setuju nggak lo? Setuju banget. Karena apa? Karena dalam pengampunan bukan saya yang harus menjadi utama. Dalam pengampunan yang menjadi utama adalah keluarga. Demi kebaikan keluarga. Bukan demi kesenangan dan kemenangan saya. Itu sebabnya. Jadi saya mau mendekati lagi orang yang menyakiti saya. Kenapa? Demi kebaikan keluarga. Maka betul, di dalam sebuah pengampunan harus ada unsur satu. Yaitu apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Mau turun Ya, ke menjadi. tanah. Ya kan gak mungkin mau turun ke langit gitu ya. Rendah hati kan kayak Tuhan Yesus, walaupun Allah yang maha tinggi, dia mau mengorbankan kealahannya. Dut. Itu di Filipi bab Filipi, 2. betul. Itu kan orang bucun ada di sini, gua apal ayat itu. Ya, cuma satu-satunya yang Ya, dihafal. cuma itu doang. Betul. Walaupun ia setara dengan Allah, tapi ia merendahkan hatinya. Itulah. Walaupun saya merasa benar, walaupun saya merasa saya yang disakitin, saya tetap mau mendekati dia. Apakah itu pengorbanan? Pengorbanan banget. Kan Yesus waktu disalib, apa yang dikatakan oleh Yesus untuk orang-orang yang mengkhianati dia? Bapa. Nah ini gara-gara terlalu banyak haheho, nggak jelas kayak gini. Pada saat disalib, ya saya ulangi lagi disalib, itu kan Yesus disalib. Lalu Yesus melihat ke bawah, lalu Yesus berdoa, apa? Ya Bapa. Sebab mereka, suster lebih keras suster, ampunilah mereka.
Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal suami Anda tahu apa yang diperbuat. Ini yang lebih susah. Seringkali suami Anda tahu banget ini tuh akan menyakitkan pasangan saya. Tapi dia cuek-cuek saja. Ini yang paling gak gampang untuk diampuni. Maka kalau saya mereferensi kepada Injil Yohanes, akulah pokok anggur yang benar. Kamu ranting-rantingnya. Kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa kalau tidak tinggal dalam aku. Saya tidak akan pernah bisa mengampuni kalau saya tidak tinggal di dalam Tuhan. Maka Ibu Teresa bagus. Bu, apa yang membuat pasangan suami istri kuat? Love and pray and forgiveness. Pray and forgiveness. Kalau kata Julia Robert, Ya. eat, love and pray. Saudara-saudara, bedakan levelnya saudara-saudara. Mana yang lebih rohani dan yang kurang rohani? Tapi kan orang memang butuh makan. Ya benar, benar. Iya. Tapi makanan rohani lebih penting coy. Karena makanan rohani, Lu makan sono makanan rohani, gak usah maksud makan. gua gini, sebentar ini emosi gua di sini. Lu gak usah makan makanan gua abis ini ya. Tahu nggak? Tadi pahit banget gua datang ke sini gak dikasih makan, gua makan padang di situ yang di depan. Salahnya nggak ke pastoran saya, ada cukyok, ada samcan. Apaan Ada. dikunci? Masuk. Ini siapa? Pastor. Dikunci pastor. Ah ya udahlah. Tanya pegawai, makannya di mana? Padang Romo, depan kiri gitu teh. Lalu betul. Manusia butuh makan. Tapi masalahnya seenak apapun makanan itu, kalau engkau punya kepahitan, kesakitan, gak akan enak. Saya pernah pas makan enak banget. Anaknya ngelihat OKS langsung stick itu gak enak saudara-saudara. Karena saya punya kepahitan Lu dengan maksudnya OKS. apa sih ngomong ngelihat OKS terus makanan stick yang nggak enak? Itu punya kepahitan batin. Tolong security nanti bannya dikempesin ya. Ban mobilnya orang ini dikempesin. Jadi penting banget orang bisa apa? Mengampuni, membebaskan. Luka itu jangan disimpan. Maka kenapa sebabnya Yesus mau biarlah aku yang menjadi pusat dalam hidupmu. Biarlah aku yang memberikan kekuatan kepadamu. Biarlah aku yang membuat kau mampu memaafkan, mengampuni. Maka bagus dalam Injil Matius, marilah padaku, datang kepadaku. Kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Aku akan pulihkan engkau. Maka pada saat saya ingat, pada saat orang sakit, luka, batin, ada healing proses namanya Romoyus. Saya ajarin ya. Kan Romoyus itu banyak melukai. Netizen gue marah lu ngomong gitu. Gue nggak pernah melukai netizen gue, mereka senang sama kita. Netizen ini kan dihibur, gua yang terluka. Tahu? Oh iya itu betul. Kan setiap orang kan punya apa perasaannya masing-masing. Oke. Dalam sebuah healing proses, menarik. Yang pertama kali pada saat kita sakit, saya harus menerima. Saya harus menerima. Saya sakit, saya kecewa, saya marah. Jangan pernah membohongi diri Anda. Pura-pura, I'm okay. Oke lah, Romoyus siapa sih? Gua gak sakit hati. Dia kan cuma punya hahehoh doang. Tapi yang ini datang, berapa yang menunggu Romo Eko? Gak perlu ngomong. Ini kerajaan beliau, saudara-saudara. Gak bisa, saya gak bisa menipu batin saya. Saya gak bisa menipu. Take time to mourn, ambil waktu untuk menangis. Ambil waktu untuk berduka. Di saat saya kehilangan ibu, ayah saya, ada umat saya, Romo berkacita, iya terima kasih. Romo kok gak sedih? Iya. Saya sedih. Setelah umat tidak ada, saya menangis di depan jenazah ibu saya. Take time,
ambil waktu. Saya sedih, saya kecewa. Tapi jangan menyimpan, ambil waktu. Bersedih itu tidak boleh selama-lamanya berkepanjangan. Sedih itu harus ada waktunya, selesai, enough. Cukup. Maka pada saat saya kecewa pun cukup. Saya menerima, saya marah. Saya kecewa, saya sedih. Lalu apa? Ungkapkan kepedihanmu, kesedihanmu. Kalau engkau mempunyai Bapa rohani, kepada Bapa rohani. Kalau engkau punya seseorang sahabat, kepada sahabatmu. Kalau Anda tidak punya siapa-siapa, ada Pastor Yus. 24 hour dia siap. Nomor teleponnya silakan hubungi di tempat ini. Tapi ada yang bilang Romo Eko, kalau keluarga lagi berselisih gitu ya, jangan curhat sama siapa-siapa, berabe. Betul. Kenapa? Mendingan masuk kamar berdua, dah selesaikan di kamar berdua. Gak usah curhat sama siapa-siapa gitu, selesaikan berdua Antara aja. suami istri. Iya. Tetapi seringkali kan malah rame. Karena itu tadi, gue merasa benar, lu merasa benar. Lu kok marah beneran sama gue Oh iya. gitu, biasa aja. Emosi dia Gue ngomongnya. menghayati peran Soy. Tuh bapak ibu saya gitu tuh. Dulu waktu saya kecil ya, entah karena apa bertengkar, saya umur masih 10 gitu ya. Bapak ibu saya bertengkarnya tuh lempar-lemparan piring dan gelas loh waktu saya kecil. Wih, pantesan kesambit ya. Enggak. Kita nontonin nih 5 anak nih, bapak ibu perang. Terus ibu saya kan mau pergi dari rumah, mau minggat, mau koper. Kabur. Mau kabur. Oh. Tapi untung Ai kan pintar sejak kecil ya. Saya kunci semua pintu, cekrek. Ai telan kuncinya saya taruh di mulut. Jadi ibu Ditelan. enggak sempat. Udah taruh di mulut aja kuncinya. Terus ibu saya mau kabur, mana kunci? Oh, saya bilang. Terus nggak tega kan mau buka mulut anaknya, ibu saya masuk kamar, banting pintu, cekrek. Bapak saya juga nyusul masuk kamar, cekrek banting pintu. Terus kita 5 anak ini nih nguping depan pintu gini. 5 menit pertama bunyinya keras, prang. Aduh kita sedih. Tapi sesudah itu 5 menit berikut sunyi senyap, nggak ada suara apa-apa. Oh. Terus saya mulai pikir, wah ada yang mati nih salah satu. Saya juga berpikir Iya, seperti karena itu. kan sunyi senyap. Benar. Habis itu bunyinya ganti. Apa? Ranjang berderit. Ngeot. Gak tahu ngapain ya, mungkin meditasi. Ya, betul. Ya, mungkin yoga bareng Ya, betul. ya. Terus Kayak rombongan. ya kayak rumahan. Terus besok paginya mereka senyum, maafin bapak, ibu semalam emosi. Selesai. Gitu cara penyelesaian sih, masuk kamar aja menurut saya. Gak usah curhat-curhat kebanyakan, apalagi curhat sama mantan. Curhat sama mertua. Kalau curhat sama mantan CLBK. CLBK. Betul. Kan ada di TikTok atau Instagram tuh ya, yang Chinese kayaknya ya, film pendek Chinese. Jadi istri ngambek kayak berantem sama suami, pulang ke rumah ibunya kan, mau cerita. Oh sama ibunya dibikin susah di rumahnya, supaya dia balik ke suaminya. Rumahnya. Iya, lu gak Bagus. usah curhat-curhat sama gue, pulang sono, selesaikan sama suami. Tapi ibu-ibu sekarang belum tentu begitu yang aslinya loh. Nah, Biasanya kan lu sakit, lu kecewa, udah balik aja biarinnya tinggalin. nah itu yang bahaya di situ. Betul. Banyaknya kayak gitu. Yang di Setan. sini sih enggak, di sini enggak kayak gitu. Enggak, yang di sini mah enggak mungkin. Enggak. Kok kayaknya ragu gitu sih lu? Iyalah. Saya ragu karena melihat siapa pendamping rohaninya coy. Udah ditulisin durasi 5 menit lagi. Oke, siap. Asik, selesai. Jadi pada saat betul saya mungkin berdua oke, kalau Anda mampu tadi masuk ke kamar yang seperti disarankan oleh Romo. Bukan itu kesaksian, kisah nyata. kesaksian. Kisah nyata ibu Iya, bapak kisahnya. saya. Iya. Iya. Ya Allah. Kesaksian saudara-saudara. Dan akhirnya kesaksian itu berakhir dengan kriet gitu ya. Tetapi kalau kita tidak memungkinkan, kenapa kita tidak bicara juga dengan Tuhan dalam doa? Dalam doa. Kita lepaskan. Releasing the anger. Baru setelah saya releasing the anger, kemarahan ini mulai mereda. Dan pada saat saya mulai mereda, saya mulai bisa berkata, saya harus menerima. Ada doa Romo yang saya selalu ingat.
Serenity prayer, doa kerendahan hati. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa diubah dalam hidupku. Berikan aku kerendahan hati untuk menerima, saya ulangi, saya salah. Tuhan, berikan aku kerendahan hati untuk menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam hidupku. Berikan aku kekuatan untuk merubah hal-hal yang bisa dirubah dalam hidupku. Dan berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah. Pertanyaannya, suami bisa diubah nggak? Istri bisa diubah nggak? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Hanya wanita yang super power yang mengatakan bisa. Saya bisa mengubah suami saya. Bisa. Suami-suami gak bisa, kayaknya gue gak bisa ngubah istri gue. Kemarin saya ngisi di TJIM, saya tanya kepada para suami, siapa yang selama hidup perkawinan bersama istri seperti yang Anda impikan sebelum menikah? Nggak ada. Ada satu bapak yang angkat tangan. Saya kaget, saya kasih hadiah. Bapak, hidup bersama istri sesuai dengan yang Bapak impikan sebelumnya? Enggak, itu istri saya ngomong, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Jadi sering kali istri merasa, ya itu tadi, saya tidak menyakiti saya kok, saya sudah banyak berkorban. Please, di dalam hidup perkawinan kalau meributkan siapa yang banyak berkorban, Anda tidak akan pernah bisa dipulihkan. Maka menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah. Suami Anda ngorok itu berkat Tuhan. Artinya dia masih hidup. Jangan ditendangin. Jadi kalau ngorok bersyukurlah. Ibu, ngorok suami Anda membuat Anda menderita atau tidak? Bisa lebih keras, Bu? Membuat Anda menderita atau tidak? Ya, membuat menderita. Ingat, para kudus masuk surga menderita atau tidak? Jadi kalau Anda menderita karena suami Anda ngorok, Anda dikuduskan oleh Tuhan. Ada yang bilang Romo Eko, cara standar untuk membuktikan suami istri masih cinta apa enggak itu ternyata ada. Apa itu? Bukti bahwa istri itu sangat cinta sama suaminya ketika suaminya itu bangkrut dan jatuh miskin. Sebaliknya, bukti suami itu cinta mati sama istrinya itu kalau istrinya gendut dan sakit. Katanya gitu, bener Ya gak? betul. Ya kan? Masih menerima. Iya. Kalau suaminya nggak punya kerjaan, duitnya dikit, ya, itu bukti kalau dia masih tetap Istrinya masih mencintai. itu bukti cinta sejati. Betul. Kenapa? Karena bagi laki-laki harkat Iya. nomor satu, harga diri. Dan harga dirinya diperoleh dari laki-laki itu dari apa? Pekerjaan. Iya. Pekerjaan. Gua kepala keluarga, gua yang menghidupin keluarga. Itu pekerjaan. Maka suami itu paling jengkel kalau pekerjaannya dilecehkan. Untung dulu nggak ada yang mau nikah sama dia loh. Emang kenapa? Ya lo kan merasa terlecehkan. Karena di balik seorang suami yang sukses kan biasanya ada istri yang luar biasa kan. Iya. Tapi kalau seandainya lu menikah dulu ya, istri lu pasti lebih sukses. Karena di balik istri yang sukses ada suami yang stres biasanya. Jadi untung dia jadi pastor. Kalau kata kitab suci, mencangkul dia tidak mampu, ya, mengemis dia malu. Malu. Lebih cocok jadi pastor. Itu dia. Yang suka cari dana. Untuk siapa? Cikarang. Udah reminder suruh selesai kita. Oke. Kesimpulannya. Bapak Ibu, gua harus kesimpulan ya. Iya dong, namanya juga firman Tuhan. Setelah kesimpulan dapat amplop ya? Enggak. I mau challenge you nyanyi sama OKS.
Biar ada jejak digital, Romo Eko cinta sama OKS. Caranya nyanyi bersama OKS. Gue challenge loh. Ini namanya dijerat saudara-saudara. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih. Malam hari ini kehadiran Anda pun adalah adalah tanda bahwa Anda mencintai gereja. Mau terlibat dalam pembangunan di Cikarang. Dan kalau hari ini kita berbicara tentang keluarga, keluarga adalah basis utama dari gereja. Maka jangan sampai gereja Cikarang hebat, bagus, tapi umatnya mandul. Umatnya kacau. Maka umat harus dipulihkan. Maaf, jangan Anda sibuk pelayanan tapi meninggalkan keluarga. Itu sebuah pelarian Bapak Ibu. Karena Anda bosen dicerewetin sama istri, pelayanan terus. Ada yang begitu. Di belakang itulah. Ada apa sih dengan Anda? Sampai merah lihat. Tolong kamera di close up. Biar masuk YouTube. Tuh. Jadi tidak pernah boleh pelayanan itu adalah sesuatu yang ya sudahlah daripada ribut mendingan pelayan. No. Pelayanan harus mengalir dari kepenuhan keluarga. Kepenuhan keluarga. Maka keluarga harus menjadi nomor satu. Bagaimana saya bisa membahagiakan pasangan? Dan itu adalah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kita. Bertanggung jawab atas panggilan utama kita sebagai suami istri dalam keluarga. Bapak Ibu, ingat perkawinan ada waktunya. Semua ada waktunya. Dia hidup bersama dengan Anda, ada waktunya. Jangan sampai terlambat. Jangan-jangan ini adalah hari terakhir Anda melihat Romo Yus. Atau ini adalah hari terakhir Romo Yus melihat kita. Kan tidak tahu. Tahu nggak pepatah senjata makan tuan? Ini emosi kan, saya kan hanya menobatkan ya saudara-saudara. Gue dari tadi ngomongnya slow. Tenang, lu yang emosi dari tadi. Gua semangat, bukan Tuh kan. emosi. Jadi saudara-saudara, cobalah. Sekali lagi, saya mau memulihkan, saya mau berdamai. Karena yang paling utama bukan saya. Yang paling utama adalah keluarga saya. Iya, gue tahu yang utama bukan lu, gue tahu. Gak usah disebut ya, kita udah tahu semua. Maka sama Bapak Ibu, OKS ini diberkati oleh Tuhan bukan karena Romo Yus. Bukan, dia bukan siapa-siapa. Saya tahu kalau Romo Yus ini gak jadi pastor, paling-paling tukang angkut di Mangga 2. Tetapi karena Tuhan berbelas kasih kepada Romo Yus, akhirnya Romo Yus dipakai oleh Tuhan. Tapi ada saatnya Tuhan tidak akan memakai engkau lagi. Tuhan memberkati, semoga engkau bertobat saudara-saudara. Gua selesai ya. Belum. Lelaki itu ya, kalau udah sampai ke level secure dengan dirinya ya. Mau diomongin kayak apa sama dia tadi ya, gue tetap cool dengan diri gue. Iya. Iya kan? Mau... Berhenti, ntar dulu gue yang ngomong. Saudara-saudara lihat kenapa? Karena dia sudah kuat persekutuannya dengan Tuhan. Belum selesai, masih ada kata celaan belakangnya. Pasti. Jangan anggap dia kalimatnya baik terus, nggak ujungnya pasti jelek, coba. Enggak, titik. Saudara, Oh, titik. titik. Betul, titik. Jadi pada saat ada orang yang menggoyang seperti apapun, kalau pusat hidup saya adalah Allah, saya tetap tenang. Dan sama dalam keluarga Anda pun. Kalau Allah menjadi pusat, maka apa yang terjadi? Disakitin seperti apapun, Anda tetap damai seperti yang ini. Terima kasih Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko, Siap. gue takut nih acara hari ini dipotong-potong
video pendek viral ntar gua. Tolong Itu yang paling motong-motong video ya. Yang bener ya motongnya ya. Yang salah-salah ngomong jangan dipotong ya. Kalau mau nonton komplit lah. Kita Ya, nih betul. celah-celahan nih bercanda doang kan ya. Iya betul. Aslinya kan kita saudara ya. Woi, damai Kristus. bener. Bukan, saudara kita. Saudara siapa? Romo Eko, Ai mau, Mbak Maya Romantir udah datang belum? Sudah belum? Hampir. Oh, Sudah. sebelum kita undang Mbak Maya Romantir, ya pasti banyak yang kita sih artis amatir lah kita Iyalah. ini ya. Ini yang profesional Mbak Maya Romantir. Kita harus turun. Ya, belum. I mau challenge you nyanyi sama Ya, ya. OKS biar ada jejak digital. Selamat datang Ibu Maya Romantir. Selamat datang. Ya. Silahkan duduk dulu. Saya undang penyanyi-penyanyi opera komedi Samadi, Romo Novrin, Romo Windy, dan Rocky Pascadena. Woi. Kesik. Haleluya. Ini gigi lu ya. Gimana Rocky, khotbahnya bagus nggak? Gile keren banget Mo. Iya. Saya salut banget punya dua Romo yang spektakuler ya Bapak Ibu ya. Yes. Boleh tepuk tangan Mari dulu kami dong. tepuk tangan untuk Romo Eko dan Romo Yus. Iya. Itu membuat kita bangga. Enggak mau beneran mau. Enggak ada apa-apa. Gua lihat bener. giginya. Tuh kan. Ya, Ah. kita Ini mau challenge apa? nyanyi lagu bersama kita. Yang Oh, tadi, gitu. Oke. Bentar, Romo Eko mau diajak? Bisa. itu dia problemnya nih, dia cuma bisa khotbah, Ya. ngebohongin umat, pakai khotbahnya. Tapi nyanyi Belum tentu. Ini kesempatan. Apalagi nggak enak mau di depan Ibu Maya Aduh, Romantir. iya. Aduh nggak enak. Ini kayak Indonesian Idol. Tapi Ya. nggak apa-apa lah kita challenge lah. Ini transisi sebelum acara penting berikutnya ya. Keren sekali. Satu lagu dari kami, opera komedi Samadi, Romo Eko Wahyu. Yang bisa nyanyi, ikut nyanyi ya. Anak muda yang tahu, kita nyanyi bersama. Kuis. Kasih. Kuis berhadiah mobil listrik Jeko miliknya Rocky Pascadena. Itu nggak ada. Berapakah jumlah lagu yang kami nyanyikan tadi? Nggak ada omongan itu dari awal. Belum lunas. Romo Eko, Ya. Siap. lebih enak nyanyi kayak kita gini tadi Iya. atau berkhotbah Lebih enak membawakan? nyanyi. Lebih enak nyanyi. bahagia gue. Iya. Bohong, Romo Eko, Iya. bohong. Lebih enak nyanyi. Lebih enak nyanyi. Tadi nyanyi. Nggak tahu lagunya. Nyanyi. Beberapa kesleo salah. Terus mundur. Iya. I love you, babe. Apa lagu Biar gak ketahuan, Bukan. Ini panggungnya OKS gue Oh, iya. mundur. Rendah hati gue. Iya, siap. Tahu nggak perbedaannya lu berkhotbah sama gue bikin band kayak gini? Ya. Kalau gue itu memikirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Ya kan? Gua, ya kan? Gue bukan single fighter kayak dia. Kalau dia sih tampil di mana-mana, nih Eko Wahyu, Eko Wahyu sendiri. Kalau Iya. A itu bersama-sama. Yang masalah panitia lebih banyak bayarnya yang bersama-sama. Maka panitia banyak bangkrut. Ya, sekarang kita mengingatkan nih Romo Eko Ya. bahwa tujuan utama datang ke sini kita untuk mensupport gereja Cikarang ngelunasin utangnya. Iya. Jadi jangan cuma nyanyi doang. Jangan cuma tepuk tangan ketawa nyanyi doang. Ketawa doang, iya betul. Kalau Gak itu ada yang mah- gratis di dunia ini saudara. Itu nggak dilihat oleh Tuhan saudara-saudara.